Halo teman-teman, selamat datang di filmku. Oke, pada video kali ini kita akan menceritakan lagi alur dari film animasi yang berjudul Brave. Film yang rilis di tahun 2012 ini mendapatkan rating 71 menurut IDB. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk saja ke alur ceritanya. Let's go. Adegan berawal di suatu perkemahan di dalam hutan di mana terlihat seorang ratu yang bernama Elinor sedang bermain bersama putrinya. Dia bernama Putri Merida. Di sini mereka merayakan hari ulang tahun Merida, dan sang raja memberikan hadiah kepadanya yaitu sebuah alat memanah. Dia bernama Raja Fergus. Ayahnya pun mulai mengajarkan dia cara memanah. Merida kecil pergi ke dalam hutan untuk mencari anak para tersebut. Tiba-tiba dia melihat cahaya biru yang membuat Merida penasaran hingga dia mengikuti cahaya tersebut. Cahaya itu menuntun Merida kembali kepada orang tuanya. Beberapa tahun kemudian di istana, di mana terlihat Raja Fergus sedang latihan bersama prajuritnya, dan rupanya kaki kiri dari Raja Fergus telah hilang akibat pertarungan melawan beruang tersebut. Di sisi lain terlihat 3 anak kembar yang sedang mengerjai pelayan istana. Mereka adalah pangeran atau adik dari Merida yang sangat bandel. Dan inilah Merida, seorang putri istana. Setiap harinya sang ratu mengatur keseharian Merida sebagai putri istana dari cara dia bermain musik, berbicara di depan umum hingga tata cara di meja makan. Ketika mereka sedang asyik berbincang, datanglah seorang pelayan istana memberikan 3 kiriman surat dari kerajaan lainnya, dan ternyata isi surat tersebut adalah lamaran untuk Merida dari para pangeran kerajaan. Rupanya sang ratu ingin menjodohkan dia. Mendengar itu, Merida pun menolaknya. Ratu pun mulai mencoba menenangkan Merida dengan menceritakan suatu kisah legenda yang terdapat di suatu kerajaan. Merida mendengarnya. Di suatu kerajaan, sang raja membagi kekuasaan wilayah kepada 4 anaknya, yaitu para pangeran, tetapi salah satu dari mereka ingin menguasai kerajaan tersebut karena keegoisannya membuat kerajaan itu hancur. Kisah itu menjadi legenda dan pelajaran bagi Merida untuk harus menerima salah satu dari lamaran tersebut, kata sang ratu. Keesokan paginya para raja telah sampai dengan membawa pangeran dan pasukan mereka masing-masing. Mulailah para raja memperkenalkan para pangerannya di depan Raja Fergus dan Ratu Elinor. Dimulai dari Raja Govin memperkenalkan anaknya yang konon katanya mengalahkan 2000 pasukan dengan tangan kosong. Kemudian Raja Macintosh yang katanya anaknya mengerahkan 1000 pasukan dengan pedangnya. Dan yang terakhir, Raja Diwal, dia berkata bahwa anaknya mengalahkan 10.000 pasukan Romawi dengan satu tangan. Mendengar itu, Putri Merida kagum melihatnya dengan tubuh kekarnya. Para kerajaan lainnya mengatakan bahwa itu bohong dan mereka tertawa. Tidak terima dengan perkataan itu, Raja di awal menyuruh anaknya untuk menyerang mereka dan terjadilah pertarungan. Kemudian sang ratu mulai berbicara di depan para raja. Dia berkata bahwa para pangeran harus mengikuti tradisi mereka untuk dapat memikat hati sang putri, yaitu sebuah tantangan yang ditentukan oleh Putri Merida. Mendengar itu langsung saja Merida mengatakan pertandingan memanah. Sebelum pertandingannya dimulai, raja dan ratu menjelaskan kepada para pangeran bahwa panah yang mengenai sasaran, maka dialah pemenangnya. Di sisi yang lain, Putri Merida sudah menyiapkan alat panahnya dan pertandingannya dimulai. Setelah ketiganya mencoba, hanya satu yang tepat sasaran, namun tiba-tiba datang seseorang berjubah putih.
Dia tak lain adalah Merida dengan menggenggam sebuah busur panah. Semua hadirin kaget. Elinor tampak langsung marah ketika melihat bahwa orang tersebut adalah Merida. Seolah tak peduli dengan ibunya, Merida membidik sasaran para calon satu persatu, dan tak ada satupun yang meleset. Semua yang dipanah Merida pas di tengah. Dengan kesal Elinor menyeret Merida ke kamar dan memarahinya habis-habisan. Saat itulah Merida mengeluarkan semua isi hati yang dipendamnya selama ini, bahwa ia tidak ingin menjadi ratu atau putri atau apapun itu. Merida meluap-luap hingga tanpa sadar mengayunkan pedang pada sebuah karpet di belakangnya hingga robek setengah. Pertengkaran diakhiri dengan kepergian Merida dan tangis ibunya. Merida yang dipenuhi amarah masuk ke hutan dan di dalam hutan menemui hantu biru lagi. Dengan cepat ia mengikuti hantu tersebut dan ternyata menuntunnya di sebuah gubuk kecil. Merida masuk dan bertemu dengan nenek tua pengrajin kayu pahat. Ternyata, nenek tua tersebut adalah seorang nenek sihir. Bukannya takut, Merida malah meminta dibuatkan ramuan untuk mengubah ibunya. Dengan sedikit negosiasi akhirnya mereka berdua mencapai kesepakatan. Sebuah kue berisi mantra kini dipegang oleh Merida, siap diberikan ke ibunya. Beberapa saat setelah Elinor memakan kue dari Merida, ia tampak tak sehat, kemudian dibawa Merida ke kamar. Tak lama setelah tiduran, Elinor jatuh dari tempat tidur. Betapa kagetnya Merida melihat ibunya perlahan berubah menjadi beruang yang sangat besar. Sementara itu, ayah Merida masih bersama para klan bangsawan. Tiba-tiba ayah Merida terdiam dan mengendus, merasakan ada hal yang aneh sedang terjadi. Dengan cepat ia bergegas ke atas kastilnya mencari sumber ketidakberesan yang ia rasakan. Mendengar ayahnya berteriak, Merida langsung tahu bahwa ibunya yang telah berubah menjadi beruang sedang dalam bahaya. Pelarian mereka pun dimulai, berlari dari buruan ayahnya sendiri. Namun pada akhirnya sang ibu kembali menjadi manusia berkat sebuah karpet yang robek oleh pedang Merida. Bercerita tentang Merida yang merupakan putri sebuah kerajaan. Namun tidak ada sedikit pun jiwa seorang putri dalam dirinya. Padahal, sedari kecil Merida selalu diajari Ratu Elinor bagaimana menjadi seorang putri kerajaan. Merida kecil tumbuh seperti anak kecil pada umumnya, main ke sana kemari. Pada suatu waktu ia bermain di hutan dan bertemu dengan cahaya biru yang ia sebut hantu. Ia mengikuti hantu-hantu tersebut yang tanpa sadar menuntunnya untuk kembali ke tenda tempat ayahnya dan para pasukan. Konon katanya hantu biru tersebut adalah ruh yang menuntun pada takdir. Benar saja, tak lama setelah kembali ke kem ayahnya, muncul beruang besar yang hendak menyerangnya. Seketika ayah Merida menghalangi dengan sekuat tenaga, sementara Ratu Elinor membawa Merida pergi secepatnya dengan mengendarai kuda. Itulah sepenggal kisah masa kecil Merida dan bagaimana bisa ayahnya menjadi seorang pemburu beruang. Merida semakin dewasa dan Elinor khawatir akan masa depan putrinya itu, yang jauh dari harapan kerajaan. Maka untuk membuat Merida kembali pada kodratnya sebagai seorang putri kerajaan, dibuatlah sayembara mencari pendamping Merida sekaligus pewaris tahta kerajaan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita film berikutnya. Sampai jumpa.